menerpa dedaunan. Contohnya adalah ketika sebuah daerah pelosok ada kebun sawit, biasanya daerah itu kemudian berubah menjadi desa yang ekonominya cukup maju. Ketika sudah maju lalu dia menjadi kota dan akhirnya bisa juga menjadi sebuah provinsi. Nah, perjalanan sawit yang seperti itu memang bukan persoalan setahun atau 2 tahun, tetapi mungkin juga puluhan tahun. Dan hari ini ketika bicara pemekaran wilayah, biasanya kalau kita telisik dari 34 provinsi sekarang menjadi 38 ya sekitar itu. Nah sekarang ini pertumbuhannya itu rata-rata provinsi ini salah satunya sumber pendapatan daerahnya adalah dari sawit. Nah saya ingin menggambarkan, coba next. Nah saya ingin menggambarkan apa sih sebenarnya yang mau kita diskusikan, karena bulan ini juga nanti adalah bulan hari sawit ya, tanggal 18 November. Nah, hari ini di masyarakat itu memang banyak yang sudah terlibat, khususnya di daerah kelapa sawit itu sudah banyak terlibat sebagai petani kelapa sawit. Nah, problemnya adalah keberpihakan pemerintah di daerah di dekat masyarakat itu sampai hari ini memang masih sangat dibutuhkan. Nah, dibutuhkan untuk apa? Yang pertama, hari ini petani masih banyak yang belum punya kelembagaan petani. Jadi kelompok tani, koperasi atau asosiasi tani itu memang sangat dibutuhkan di tingkatan masyarakat. Nah di sini juga ada teman kita SPKS, itu juga nanti bisa cerita tuh bagaimana pendampingan mereka ke masyarakat, ke petani-petani yang mereka masih bekerja secara individu sendiri-sendiri. Lalu hari ini mereka sudah mulai nih untuk berkelompok, entah 10-20 petani, entah kemudian nanti mereka berubah menjadi puluhan dan ratusan dalam sebuah koperasi dan seterusnya. Undang PT Pura ya, kita Pura dari Kudus ya. Kemudian kami GBPI, terus ada investor lah yang akan nanti membangun atau melakukan basic study ya. Dari segi teknologi sudah ada, jadi nanti pabrik minyak dengan teknologi baru mungkin next ya. Nah ini sedikit mungkin tadi ya, pengembangan SDM ini kan udah banyak nih ribuan. Nah harapan kita SDM anak petani sawit ini ya tidak bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, justru harus mereka menjadi misalkan manajer di milik petani ya, melalui koperasi atau kelembagaan ekonomi lainnya ya, sehingga betul-betul nanti koperasi petani ini ya, kelembagaan yang kita dorong nanti itu dikelola oleh SDM yang memang hasil dari pelatihan sekarang sudah berjalan. Kami yang pelatihan itu ada S1, vokasi, ada yang belajar dari budaya, ada yang pengolahan dan sebagainya. Sehingga ini betul-betul mengalir ya, antara yang sudah dilaksanakan sekarang ya, itu dari kecepatan nih mungkin udah berapa ratus ribu hektar. Nah ini juga penting saya kira mapping ya. Ini peranan di Jambi menjadi sangat penting, bagaimana mapping kaitannya dengan di mana saja ya yang sudah misalkan sudah, karena dari segi aspek legalitas itu menjadi sangat penting apabila kita berbicara sertifikasi ya, bagaimana nanti bankable dan sebagainya. Terus nah ini misalnya yang akan kita dorong nanti ke depan ya, kita kemarin teman kami juga katanya sudah dapat info nanti untuk studi 1.000 unit lah dalam waktu 5 tahun ke depan ya. Nah ini jadi teknologinya ini ramah lingkungan karena dry process ya. Kemudian juga dengan pasokan antara 1.200-1.500 hektar juga terintegrasi ya. Sekarang kan sudah ada program sapi sawit, nah Eskrop tadi sudah ada disampaikan ya Mas Moderator itu disponnya, dan itu bagaimana mendorong sirkular ekonomi ya, dan nanti dari kita untuk kita, dan juga depan bagaimana dari segi pengelolaan bisa memanfaatkan. Nah ini menjadi insentif sebetulnya harapan kami ya. Saya merasa juga bahagia karena di sini hadir Pak Boyke Suratin, di mana almarhum Bapak Suratin adalah salah satu pendiri kampus Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, bersama dengan almarhum Pak
Suharaha, Pak Samsir Siregar, Pak Samsir, Direktur PTKM 5 ya kalau tidak salah, almarhum Pak Muhammad Badrun, ya, mantan Dirjen BUN, dan juga tentunya sahabatnya beliau adalah Pak Cio Manara Norman yang sekarang sebagai owner dari Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Bekasi. Secara ringkas, kami memang berlatar belakang dari grup perusahaan sawit Widya Group, dan tentunya Pak Boyko juga masih di sana ini ya. Ini kan sudah turun istilahnya generasi penerusnya. Nah tentunya anak-anak kami itu kurang lebih sekarang hampir 1.000 mahasiswa, 970 sekian lah. Student body-nya 98% adalah putra putri petani dari Aceh sampai ke Papua. Maka kalau kita melihat begitu seriusnya pemerintah untuk menyiapkan SDM sawit, tentunya kami dari pihak kampus juga merasa bangga lah untuk bisa berperan serta di dalam menyiapkan SDM sawit ini. Bapak Ibu, tentunya alumni kami kurang lebih sudah hampir 2.000 mahasiswa sudah berkarir di industri sawit seantero Nusantara. Ya tentunya yang melanglang buana ke Malaysia, Papua Nugini juga sudah ada. Dan karir mereka yang menekuni di industri sawit sudah sampai level manajer, ya itu sudah ada, sudah cukup banyak. Nah tentunya ini menjadi satu harapan bersama. Tetapi sekarang yang saya sampaikan adalah apa tantangannya. Tadi disampaikan bahwasannya soal SDM penerus dari petani ini harus juga dikawal. Kalau kita merujuk pada awal kami diajak oleh Pak Bayu, sasaran utama program beasiswa adalah untuk mendidik putra-putri petani sawit. Ya, itu sekarang sudah berjalan. Tetapi setelah lulus, saat ini sebagian besar masih diserap oleh perusahaan-perusahaan. Belum kembali ke kebun keluarga atau ke keluarga petaninya, ya ke kelompok tani, KPOK-nya, KUD-nya, asosiasinya, dan lain-lain. Ini adalah tantangannya Bapak Ibu tadi sudah disinggung. Ini sasaran tujuannya kan waktu itu Pak Bayu pesan, ini akar masalahnya adalah produktivitas kebun rakyat masih jauh dari harapan dibanding dengan perusahaan. Maka diharapkan kalau nanti putra putri petaninya sudah lulus kembali ke kebun keluarga, bisa mendampingi atau mengembangkan kebun keluarganya dengan lebih baik lagi. Juga punya akses yang berbeda dalam konteks rantai pasok. Nah, yang skala kecil dan terpencar-pencar, belum punya kelembagaan, mereka punya rantai pemasaran yang sangat panjang dibandingkan dengan yang skala luas, mungkin 15 hektar ke atas sampai 25 atau 25 hektar ke atas begitu, yang bisa kita jumpai di lapangan. Mereka punya akses yang besar untuk penjualan atau pemasaran langsung hasil produksinya ke perusahaan. Nah ini kan sesuatu yang menurut kami tidak fair juga dalam konteks rantai pasok ya. Karena seharusnya inklusivitas petani di dalam rantai pasok itu harus kita dukung bersama, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari perusahaan dan pemangku kepentingan lain. Nah karena model pemasaran yang begitu panjang, kami menghitung sekitar 20-30% begitu income loss mereka dari model rantai pasok yang terlalu panjang. Next. Nah ini gambaran kami juga sebetulnya mendukung sekali ketika ada komitmen dari teman-teman pelaku usaha, terutama perusahaan ketika menerapkan yang namanya ketelusuran ya, traceability, karena saya kira itu jadi peluang ke depan teman-teman perusahaan juga untuk melibatkan petani di dalam rantai pasok mereka, karena ada tuntutan-tuntutan soal hasil produksi petani itu harus
direct langsung dengan perusahaan. Nah begitu juga di sisi kami di petani, ini juga momentum ketika kita menerapkan ketelusuran, artinya petani-petani swadaya yang kemudian dilembagakan, legal dan seterusnya itu bisa masuk dalam kemitraan penjualan atau pemasaran TBS secara langsung ke perusahaan. Mungkin juga karena nanamnya udah lama kan, waktu itu mungkin belum tersedia atau belum sekarang Pak ya mungkin gitu. Terus sekarang untuk mereka menanam ulang itu kan ya nggak tahu juga Pak ya, petani itu mungkin lebih baik pohon yang masih produksi daripada 3 tahun nggak produksi kan gitu Pak. Iya. Iya, bahkan kalau ini Pak, kalau judulnya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan Pak ya, mungkin yang nanti saya bisa laporkan Pak, selain bibit unggul, jadi Pak Deddy juga tahu kan kita bermitra sama apa, sama Pura dan ada penyedia pabrik Pak ya gitu ya. Produsen pabrik mini itu nanti akan bekerja sama rencananya dengan kami bibit unggul, jadi kami akan memberikan solusi kepada petani. Solusi Pak tentu bibit unggul bersertifikat dengan pabriknya, jadi petani akan bisa memiliki pabrik dengan baik. Jadi tadi pertanyaannya konteks bibit bersertifikat itu ya tentu sebaiknya begitu Pak, karena kalau bibit sertifikat itu seperti saya dari Costa Rica, tetua kami pilih dari Costa Rica tuh sudah dipilih yang terbaik, duranya dari pohon ibunya, pilih yang terbaik kesegarannya, kemudian crossingnya itu dites sudah sebelum varietas ini sudah dilihat produksinya satu siklus atau cukup bukti bahwa itu produktivitasnya tinggi Pak. Jadi tadi saya bilang 40 ton TBS per hektar per tahun, yang 25% itu kan bisa dilihat di kebun di seed garden kami atau di kebun bibit kami di kisaran Sumatera Utara. Saya yakin Sinarmas juga ada dan teman-teman yang lain dari produsen bibit. Itu sebenarnya PR besar kita ya Pak ya. Bagaimana kemitraan itu berkembang kalau tidak berlembaga. Memang kalau bicara tekniknya banyak lah. Di Sinarmas pun nggak semuanya fulminans, ada juga yang kita percontohan, ada yang KTP ini, ada yang tergantung kesepakatan mereka. Memang tujuan dari fulminans itu adalah memastikan rantai pasoknya benar. Ya kadang-kadang ya bukan yang ini juga ya Pak ya. Karena ada beberapa kasus yang tidak fulminans, buah itu dikolak, apa dicampur lah. Sampai pernah ada kejadian setahun itu bisa sampai 70 ton per hektar, kan dari nggak masuk akal gitu kan. Makanya emang sepanjang berjalan kita evaluasi. Memang fulminans juga selamanya bagus juga. Kadang-kadang di kita tuh ditemukan ya namanya manusia kayak mengelola kebun itu kan namanya orang mengelola kebun juga banyak, ada yang negatif juga gitu, ada juga terjadi di mana agronominya berantakan segala macam aja juga. Tapi kan terus kita melakukan perbaikan. Memang kalau bicara kemitraan itu kalau secara ini kalau diganti ada 4 jenis kemitraan yang diakui lah. Kalau yang buat swadaya ada 2, buat kemitraan ada 2. Yang buat fulminans memang kenapa fulminans juga 2 itu pertanyaannya itu karena diminta oleh perbankan Pak. Ketika kita melakukan pembiayaan, perbankan itu meminta jaminan dari perusahaan sebagai avalis. Nah pada saat itulah perbankan itu meminta perusahaan sebagai pengelola lah, minimal sampai 1 daur atau minimal yang tergantung negonya, ada juga sampai lunas baru dikelola oleh petani. Nah itu yang sebenarnya tantangannya dalam bermitra. Banyak sih ada juga yang tidak setuju, ada juga yang setuju. Banyak juga yang kita temui Pak. Saya kalau musim lagi lah, saya udah tua, anak saya juga nggak mau kebun, mendingan serahkan ke perusahaan. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kayak merasa lahan itu, apalagi orang-orang pas masih generasi awal ya, merasa lahan itu kayak anaknya dia mau pegang sendiri, merawat sendiri gitu. Nah itu masih ada juga yang kayak gitu. Memang kalau dari saya lihat petani kelapa sawit di lapangan, mohon maaf yang TBS, bisa nggak sinkronisasi dengan harga CPO di hilir. Jadi hulu ke hilirnya, di tengah-tengah yang hilir ya di CPO, belum ke minyak goreng. Karena apa? Kalau saya lihat petani kelapa sawit, sebentar lagi kita windfall profit, magic price, harga berkah dari Allah.
ya, karena udah sampai 15.000, berarti harga TBS berapa nanti ke depan. Nah ini biasanya kami menikmati windfall profit magic price pada tahun 2012. Petani sawit yang transmigran dari kebun kami di Mamuju itu pernah dikatakan, kalau nggak salah Pak Nuk, Pak Cokro pernah mengatakan, atau para sesepuh, kalau transmigran kami ini charter pesawat untuk pulang kampung. Coba Anda bayangkan bapak-bapak ibu-ibu pulang kampung pakai charter pesawat karena harga windfall profit magic price. Dari sini perusahaan harus siap dengan adanya windfall itu. Mungkin didirikanlah bank pembangunan rakyat BPR ya oleh para petubur-petubur di situ. Jadi TBS itu dikelola oleh pihak korporasi produsen izin. Karena mohon maaf, kalau di lapangan itu saya minta contoh dari PTPN 5 ya, kebetulan ini ada Pak Makmur dari KPB PTPN, ex PTPN 5 Riau. Kami minta database tentang TBS, bisa nggak signifikan ya matching, kalau harganya naik CPO harga TBS juga naik. Ini untuk apa? Keberlanjutannya sustainability harga TBS.